Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya dibebankan atau diberi tugas untuk memberikan materi tentang peraturan dan tata tertib serta ekstrakurikuler yang ada di SMK PGRI 3 Cimahi ini. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Boni Fauji. Alhamdulillah dipercaya oleh Bapak Pimpinan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ya, bidang kesiswaan. Saya bekerja tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan-rekan Pak Jabar atau Muhammad Jabar. Beliau juga merangkap sebagai guru kimia dan fisika. Yang kemudian Pak Asep Ratman, beliau merangkap juga sebagai guru olahraga, pembina pramuka. Sementara Pak Jabar sendiri itu pembina Pasus atau Paskibraka. Nah, ini yang keempat, Dr. Anda Hajara Hayu, beliau merangkap sebagai guru agama dan bertugas di bagian keagamaan atau yang bersifatnya berhubungan dengan agama seperti kurban, maulid nabi ataupun ekstrakurikuler FDI atau nasyid. Nah, ini beliau yang berhubungan. Kemudian Bu Cici Hendarwin, ini beliau merangkap juga sebagai guru PKN atau kewarganegaraan. Nah, beliau bagian keputrian. Kemudian Bu Reni Yustini ini merangkap juga sebagai guru matematika, Dan yang terakhir Bu Dery Agustiawati, beliau di bidang kesenian atau ya pokoknya yang berhubungan dengan kesenian, baik seni lukis, tari, suara. Nah, ini beliau sama Bu Dery. Beliau juga merangkap sebagai guru SBK, ya, atau seni budaya. Nah, sementara ekstrakurikuler yang ada di SMK PGRI 3 Cimahi ini pada umumnya sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Ada Pasus atau Paskibraka, kemudian Pramuka, ada PMR, Silat, Karate, FDI atau Nasyid atau yang berhubungan dengan agama. Nah, ini ada. Kemudian Wanatria itu pencinta alam, ya, pencinta alam, di mana ini belajar tentang mencintai alam, belajar tentang tanggung jawab, belajar merawat alam. Di sini ini nanti akan terbentuk mana yang egois, mana yang penolong, mana yang peduli. Nah, di sini ini akan terbentuk di Wanatria ini. Kemudian satu lagi futsal, ya, futsal. Nah, ini futsal sendiri kita laksanakan di 2 tempat. Pertama di sekolah, kemudian kedua untuk teknik atau kepermainan kita laksanakan di luar. Kasarnya kita nyewa gor supaya kita terbiasa pada saat pertandingan, karena nggak mungkin di sekolah fasilitasnya kurang memadai. Nah, kita latihannya di luar sehingga pada saat ada pertandingan kita sudah terbiasa. Nah, Bapak tadi lupa untuk menjelaskan Wanatria, selain Wanatria atau pencinta alam, ya, sering ekspedisi ke gunung-gunung. Cerme kita alhamdulillah sudah, kemudian gunung kemarin, habis lebaran kemarin kita Wanatria ekspedisi ke Gunung Gede Pangrango, kurang lebih kemarin 50 orang, termasuk gabungan dari yang lainnya dari umum. Kemudian daerah Garutnya itu ada Guntur, ada Guntur, Cikuray dan yang lain. Dan yang paling sering kita untuk hiking yang cepat itu daerah Lembang atau Cisarua, yaitu Singgasana yang belakang Tangkuban Perahu, dan satu lagi Burangrang. Nah, itu yang paling. Kemudian di Wanatria sendiri, di Wanatria ini selain eskul alamnya, nah kita juga menciptakan atlet panjat tebing, ya. Karena di Wanatria itu kita bagi 2, alam, tebing, gunung hutan, ya, gunung hutan sama tebing. Nah, di tebing ini sendiri selain olahraga, ini juga merupakan keahlian atau bisa dikatakan untuk prestasi Anda, ya.
Kenapa dikatakan seperti prestasi? Di sini kita menciptakan atlet-atlet panjat tebing, dan alhamdulillah untuk Porda 2018 ini di Bogor kita mewakili Cimahi untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan tersebut, dan alhamdulillah juga kita mendapatkan medali juara 3. Sebetulnya juara 3 pun sudah cukup, alhamdulillah cukup senang bagi kita, karena kenapa? Dibandingkan dengan atlet-atlet yang lain itu senior. Pertama senior, kemudian sudah lama ya, orang-orangnya sudah terlatih, sementara kita kurang lebih 2 sampai 3 tahun lah untuk berlatih, untuk mempersiapkan. Nah, nanti pun alhamdulillah insya Allah kita ambil aldi juga untuk kegiatan untuk kegiatan panjat tebing atau Porda 2022 yang akan dilaksanakan di Tasik. Insya Allah kita sedang siapkan dari mulai sekarang. Nah, bagi teman-teman, rekan-rekan yang suka bermain ke alam, yang suka panjat-panjat, kemudian memacu adrenalin, nah, boleh gabung sama kita. Ya, selain hobi tersalurkan, gitu ya, kesenangan, kita pun bisa mendapatkan keuntungan lain, baik finansial ataupun kesenangan yang lainnya. Mungkin itu beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMK PGRI 3 Cimahi. Nah, berikut kami tampilkan, Bapak tampilkan. Mohon maaf tidak semua dokumentasi kami tampilkan. Ini hanya beberapa dokumentasi yang dapat saya tampilkan. Nah, di sini Wanatria ya, boleh Anda lihat sendiri kegiatannya seperti apa. Ya, kita naik gunung. Namun jangan salah, Wanatria ini bisa dikatakan ekskul yang sangat mahal, karena tidak cukup ya, kalau ini modalnya cukup gede juga ya. Meskipun secara penampilan terlihat ya kurang, namun ya PA itu cukup besar sebetulnya biayanya ya, pakai celana pendek segala macam dan yang lainnya ya. Dari peralatan ini cukup mahal. Kemudian ada futsal ya, mudah-mudahan kita berdoa COVID ini segera berlalu ya, segera berlalu. Oke, itu untuk ekstrakurikulernya. Nah, sekarang kita mulai ke tata tertib. Ya, tata tertib yang ada di SMK PGRI 3 Cimahi ini. Apa saja yang harus Anda lakukan, apa saja yang harus Anda pahami, ya, apa saja yang harus Anda tidak boleh lakukan. Ya, tidak boleh lakukan. Itu silakan Anda dari mulai sekarang pilih-pilih mana yang akan Anda pilih, karena semua siswa ini diwajibkan pilih minimal salah satu untuk ekstrakurikuler ini. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke ketentuan atau ke pelaturan yang ada di SMK PGRI 3 Cimahi. Pertama, pasal pertama, ketentuan umum, yaitu seluruh siswa diwajibkan mematuhi dan mentaati seluruh pelaturan yang ada di sekolah. Setiap siswa harus harus berkelakuan baik dan memegang teguh sopan santun, baik terhadap guru, baik terhadap kepala sekolah, TU, sesama siswa, ataupun dengan warga sekitar. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang dimana kita selalu berhubungan dengan orang lain, kita selalu membutuhkan dengan orang lain. Setiap siswa hendaknya menyadari kedudukannya sebagai peserta didik yang harus memanfaatkan masa pendidikannya dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya sebagai tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, di sini kalian harus bisa memahami, cukup memahami, kalian sudah dewasa, kalian dititipkan di sekolah dengan tujuan supaya lebih baik daripada orang tua kalian. Bukan berarti orang tua kalian jelek, tapi minimal bisa mengangkat harkat, martabat dan derajat orang tua. Nah, itu maksudnya ya, ke situ. Demi masa depan diri Anda sendiri, ya, bangsa, negara, sehingga dengan penuh kesadaran mengikuti segala bimbingan para pendidik. Ya, jadi jangan diabaikan ketika
ada guru yang menegur, ada rekan guru atau kesiswaan yang menegur, berarti itu sayang kepada Anda. Ya, dibandingkan dengan Anda tidak ditegur, berarti Anda tidak diperhatikan sama orang lain, seperti itu. Kemudian nomor 4-nya, setiap pendidik perpindahan alamat ini siswa diwajibkan lapor untuk mengupdate alamat atau tempat tinggal Anda, karena tidak sedikit kejadian yang di sekolah kami alami ketika kita memberikan informasi baik secara pesan singkat, terutama kalau menggunakan surat via pos. Nah, ini sering terjadi kembali lagi surat dengan catatan atau dengan catatan dari posnya itu alamat tidak ditemukan. Nah, ini sangat membingungkan bagi kita. Daripada itu, ketika rekan-rekan ada perpindahan alamat, itu wajib dan segera memberitahukan kepada kami atau ke bagian tata laksana. Nomor 5, setiap siswa tidak diperkenalkan menikah selama menjadi siswa. Ya. Jadi ditahan dulu lah. Anda baru tingkat 1, raih dulu masa depan, raih dulu kesuksesan. Insya Allah setelah meraih semuanya, apa yang kita inginkan, apa yang kita cari itu akan kita dapatkan. Ya. Kemudian pasal 2, ketentuan pembelajaran. Setiap siswa diharuskan berada di dalam kelas atau di sekolah itu 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung atau 6.45 ya, sebelum kegiatan berlangsung, sehingga pada saat pembelajaran kita sudah siap semua. Jadi untuk pembelajaran kita mulai jam 7.00 ya. Jadi kalau yang rumahnya jauh, ada segera siapkan dari malam hari, kemudian siapkan juga alarmnya supaya tidak bangun kesiangan, sholat subuh, siap-siap, makan, baru berangkat. Jadi sebelum Anda berangkat, Anda pikirkan dulu bagaimana nih ketika kondisi di jalan. Misalkan ketika Anda membawa kendaraan, Anda di dalam pikiran itu harus sudah di mindset ya, atau sudah di pola. Ketika Anda membawa kendaraan, misalkan pom bensin yang paling dekat di mana, kemudian tambal ban yang paling dekat di mana. Itu harus sudah tertanam dulu di otak. Ya, kenapa harus seperti itu? Siapa tahu ketika mau berangkat di jalan Anda kehabisan bensin. Nah, kita sudah bisa memplanning mana nih yang terdekat, belakang atau depan. Kemudian misalkan bocor bannya, kita juga sudah tahu di mana nih tambal ban yang dekat, sehingga itu akan mempermudah kita mempersempit untuk kesiangan seperti itu. Jadi kita sudah di mindset sebelum berangkat, sebelum melakukan sesuatu kita sudah di mindset. Kemudian siswa wajib mengikuti upacara setiap hari Senin dan apel setiap hari Kamis. Hari Kamis itu laksanakan kita jam 7. Jadi otomatis juga sebelum jam 7 atau jam 6.45 itu sudah berada di lapangan. Kemudian siswa datang terlambat ke sekolah lebih dari 7.15 tidak diizinkan masuk atau akan kita kenakan sanksi dulu. Kita bukan interogasi ya, kita tanya-tanya dulu alasan dan segala macamnya, kemudian kita catat. Nah, ini masih bahan pertimbangan, apakah kita pulangkan, tidak boleh masuk, atau kita kenakan sanksi dulu, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian nomor 6-nya, siswa yang meninggalkan sekolah atau kelas atau pelajaran harus mempunyai izin secara tertulis dari guru yang bersangkutan dan diketahui oleh piket. Ya, jadi jangan sampai Anda karena buru-buru rusuh ya gitu, sehingga Anda untuk berpamitan baik ke teman atau apalagi ke guru, ke piket, Anda lupa, sehingga Anda nanti masuknya kabur atau dialpakan. Nah, jangan seperti itu. Kalau bisa Anda komunikasi dulu ya, minimal sama ketua kelas, guru yang bersangkutan, kemudian piket. Nah, baru Anda bisa meninggalkan pelajaran atau meninggalkan kelas. Dan yang paling dikhawatirkan juga, ini ada pertanyaan dari orang tua sementara Anda berangkat dari sekolah ya, Anda alasan atau kabur, di jalan terjadi hal yang tidak diinginkan, diketahui oleh orang tua. Nah, itu bisa menyalahkan nantinya ke pihak sekolah. Kalau ada surat izin segala macamnya, mungkin ditilang atau di jalan Anda sudah mendapatkan izin dari sekolah, seperti itu. Ya, setiap siswa wajib mengikuti pelajaran serta belajar tekun dan giat dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena jelas tanggung jawab Anda sekarang itu tidak terlalu berat, cukup dengan belajar yang baik.
tunjukkan kepada orang tua. Seperti itu. Kemudian nomor 8, ketua kelas wajib melapor kepada petugas piket atau wali kelas, ketua paket keahlian apabila guru berhalangan hadir. Jadi misalkan saya olahraga hari ini, misalkan saya ngajar olahraga di kelas kalian, kemudian saya tidak bisa masuk memberikan tugas, nah ini harus laporan. Anda laporan ke wali kelas atau ke ketua praktek keahlian atau kajur, ketua jurusan. Ini Anda laporkan. Dalam artian laporan bukan yang jelek ya, bahwa Pak Boni guru olahraga tidak masuk memberikan tugas. Nah ini mungkin nanti bisa peralihan jam. Ya mungkin Anda pun bisa pulangnya lebih cepat seperti itu. Nah sekolah kita masih 6 hari kerja ya, 6 hari sekolah dari Senin sampai hari Sabtu. Jadi Sabtunya tetap tidak libur. Kemudian nomor 9-nya, seluruh siswa wajib mengumpulkan handphone dan dikoordinir oleh perwakilan kelas. Nah sementara kalau sekolah lain itu, kenapa kita masukkan juga pelaturan, ini beberapa sekolah tidak menggunakan handphone atau tidak diperbolehkan membawa handphone ke sekolah. Nah sementara kami masih diperbolehkan, karena kenapa? Masih ada atau ada beberapa guru yang menggunakan IT dari handphone, ya dari handphone. Ataupun nanti ada tugas yang harus Anda cari, Anda searching, makanya daripada itu kita masih memperbolehkan. Ya. Dengan catatan tidak pada saat pembelajaran atau tidak dapat izin dari guru yang bersangkutan. Ya, kalaupun ada yang menggunakan handphone pada saat jam pembelajaran, berlangsung, mungkin itu akan disita atau diambil oleh guru yang bersangkutan. Apabila main handphonenya yang aneh-aneh, itu bisa lari ke kesiswaan, ya tindakannya, kemudian pemanggilan orang tua dan nanti sama kepala sekolah atau guru BK nantinya seperti itu. Ya, next. Ini nomor 11-nya, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera tadi ya, upacara bendera dan apel itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Ya. Kenapa ada apel? Kita sebagai pembiasaan saja sih sebetulnya, pembiasaan saja. Jadi nanti pun karena ada beberapa perusahaan, apalagi kalau yang ingin masuk tentara atau polisi, ini pasti ada apel setiap hari. Ya, setiap hari, setiap pagi itu ada apel, pengecekan anggota ya, atau pengecekan personil. Dan di beberapa perusahaan pun, terutama Jepang, ini biasanya ada apel. Kalau nggak salah, memang berbeda-beda setiap perusahaan atau instansi. Itu biasanya Jumat. Kalau Jumat itu selalu ada apel, biasanya seperti itu. Kemudian nomor 12, setiap siswa wajib turut serta dalam kegiatan-kegiatan OSIS dan diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler minimal 1. Ya. Mau 2, 3 atau semuanya, kalau Anda bisa mengatur waktunya, mangga itu silakan. Kembali lagi ke Anda. Kemudian setiap siswa berkewajiban untuk selalu memperhatikan pengumuman yang ada, baik secara tertulis ya di mading ataupun via handphone. Via WhatsApp ataupun via YouTube misalkan, ataupun pengumuman dari via email. Ya. Kemudian siswa mengakhiri kegiatan ekstrakurikuler itu jam 17.00 atau jam 5 sore. Adapun yang lebih dari jam 5 sore itu diwajibkan setiap siswa menghubungi orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak khawatir. Oh anak saya kemana ya, kok belum pulang, jam segini harusnya sudah pulang, padahal ekstrakurikuler tadi jam 5 sudah beres. Nah itu wajib untuk memberitahukan kepada orang tua, sehingga orang tua tidak khawatir. Kami pihak sekolah tidak disalahkan, orang tua pun tidak khawatir, seperti itu. Kemudian pasal 3, ketentuan kehadiran. Nah ini setiap siswa yang melanggar kehadiran, orang tua atau wali wajib memberitahukan melalui surat atau pesan singkat kepada wali kelas atau datang langsung ke sekolah. Jadi ketika Anda sakit, misalkan nggak punya handphone, Anda bisa datang langsung ke sekolah, orang tuanya atau walinya, ataupun ada WA nomor wali kelasnya, silahkan itu Anda beritahukan kepada kami. Telepon ke sekolah. Malas nelpon, malas ngomong, silahkan WA, ketik di handphone masing-masing. Beritahukan kepada wali kelas atau guru yang bersangkutan pada saat ngajar pada hari itu, ataupun ada keperluan yang lain selain sakit, misalkan ada ngejenguk orang tua atau semuanya bantuan pindahan atau kemana lah, itu silahkan Anda informasikan sehingga kami tidak kehilangan, tidak bertanya-tanya, oh kemana anak ini, kok nggak masuk ya, segala macamnya. Ya, jadi segera informasikan. Kemudian nomor 2-nya, ketidakhadiran siswa tidak boleh lebih dari 5%. Ya. Ataupun nanti ada dari masing-masing guru itu kebijakan masing-masing.
Ya, misalkan ambil contoh kita di olahraga. Kalau di Bapak itu 75 70 30. 30%-nya mangga silahkan untuk tidak masuk. Dengan catatan ini 30% ini Anda gunakan sebaik mungkin. Pertama mungkin sakit karena kita yang namanya manusia tidak selalu sehat, ya. Kemudian keperluan, kemungkinan kita punya keperluan juga, ya. Dan satu apa ini satu silahkan, ya. Tidak lebih dari 30% ini tidak masuknya. Makanya daripada itu yang 30% ini manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai alpa, ya. Sakit keperluan. Kita tidak tahu kapan sakit, kapan ada perlu, ya. Itu harus dimanfaatkan. Ya. 70%-nya otomatis harus hadir. Lebih dari 3 hari atau 3 kali atau dari 30% berarti akan diberikan sanksi dengan terlebih dahulu diberi peringatan. Peringatan tidak mempan, baru kita nanti dengan tindakan yang lain. Next. Nah, pasal 4 ketentuan seragam sekolah. Setiap siswa wajib memiliki dan menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Ya, ditentukan sekolah. Apa saja sih? Pertama, Senin dan Selasa itu menggunakan putih abu. Wajib hukumnya putih abu. Kecuali ketika Anda olahraga, siangnya ganti olahraga, setelah beres olahraga ganti lagi pakai baju putih abu. Ataupun ketika praktek, supaya apa? Supaya tidak kotor ke pakaian, kasihan lah. Nah, orang tua yang nyuci, kalaupun Anda nyuci sendiri itu kan capek, ya. Jadi kalaupun praktek kotor-kotoran, lebih baiknya itu pakai baju praktek. Kalaupun tidak pakai baju praktek, itu ada teguran dari guru yang bersangkutan, ya. Entah itu berupa fisik ataupun teguran secara tertulis atau disuruh pulang dulu untuk mengambil baju praktek. Kemudian hari Rabu sama Kamisnya, ini Rabu dengan Kamis kita menggunakan batik. Batik ke atasannya, ke bawahnya abu, ya. Batik abu itu untuk Rabu Kamis. Kemudian untuk Jumat Sabtunya kita menggunakan pramuka. Nah, ini meskipun Anda aku mah bukan eskul pramuka, ngapain aku pakai pramuka? Nah, ini semuanya wajib pakai pramuka, ya, meskipun tidak masuk ke eskul pramuka, biar kita seragam semuanya. Jadi dalam 1 minggu kita mempunyai 3 seragam, ya. 3 seragam yang wajib dipakai setiap hari, kemudian 2 lagi baju praktek dan olahraga itu digunakan sesuai jadwal masing-masing. Lanjut. Nah, ini ketentuan seragam sekolah, masih ketentuan seragam sekolah. Poin 2-nya pakaian seragam harian ya tadi putih abu, ya. Kemudian untuk ukuran celana untuk putra ini tidak pensil. Maksudnya tidak ke atas gede kemudian ke bawah kecil. Selain dari estetika pandang atau sudut pandang, keindahan pada saat dilihat, ini dari segi kesehatan pun cukup jelek, ya. Karena pada saat Anda jongkok, lutut Anda dilipat, nah secara otomatis itu aliran darah itu tidak mengalir secara lancar dan akan mengunci buah betis Anda, ya, tidak akan berkembang dengan baik seperti itu. Untuk putri, roknya panjang di bawah lutut, di bawah mata kaki, ya, roknya panjang di bawah mata kaki, kemudian menggunakan kerudung segi 4 dan kalau bisa usahakan warnanya putih, tidak berwarna, tidak hitam, tidak biru, ya, tidak yang lain. Pokoknya untuk siswa itu putih. Pak, kenapa kalau guru itu warnanya macam-macam misalkan? Ya itu sudah ketentuan. Kalau guru diperbolehkan, tapi kalau untuk siswa itu putih. Kecuali mungkin pada saat itu hari Sabtu dan hari Jumat, ya, itu disesuaikan dengan baju, mungkin coklat atau hitam. Nah, itu bisa masuk, ya. Kemudian menggunakan ciput sehingga rambutnya tidak terurai kemana-mana. Lanjut. Nah, ini nomor 3-nya kemeja putra tangan pendek harus dimasukkan ke celana, ya, berikat pinggang sekolah. Bukan kan sekarang pakai tali sepatu, ya, ataupun tali rapia. Nah, itu kurang enak lah dilihatnya, jelek. Nah, usahakan pakai. Insya Allah kita pun nanti bagikan untuk sabuk, ya, untuk sabuk. Jadi itu dipakai untuk sabuk. Bajunya dimasukkan dan nanti secara live-nya atau secara langsung saya jelaskan ketika sekolah sudah normal kembali mana yang boleh dimasukkan, mana yang boleh dimasukkan dan tidak dimasukkan seperti itu. Jadi aman lah, ya. Kemudian nomor 8-nya harus memakai sepatu warna hitam. Tidak diperkenankan pakai warna merah, biru, kuning ataupun putih. Jadi maksudnya di sini, Pak, gimana kalau Converse atau NB? Itu kan ada putihnya. Nah, di sini 30% itu silahkan Anda putih, kayak Converse itu kan ada putih, talinya putih. Namun 70%-nya itu warna hitam, tidak menggunakan warna yang lain, ya.
Kecuali pertama ketika olahraga itu Anda silahkan pakai. Ya, pakai yang merah atau sepatu futsal atau apa ketika olahraga mangga silakan. Saya tidak akan larang. Ya, tapi ketika dari hari Senin sampai hari Jumat itu pakainya hitam. Ya, 30% putih, 70% hitam. Nah, kenapa sampai hari Jumat? Hari Sabtunya kami kasih kebijakan, silahkan Anda pakai yang sebagus mungkin atau Anda punya yang mahal, mangga silahkan. Ya, itu khusus di hari Sabtu. Tapi dari hari Senin sampai hari Jumat ketika Anda menggunakan selain hitam, mohon maaf, apabila sepatunya kami sita, kami simpan, ya kami ambil. Seperti itu. Kemudian nomor 5, rambut disisir rapi, tidak berwarna. Ya, pendek rapi, panjang tidak melebihi alis, tidak melebihi telinga. Ya. Apabila melanggar, mohon maaf jika kami potong. Kami potong dan tidak rapi. Mohon maaf juga kalau tidak rapi karena kami bukan tukang cukur. Ya, kami serahkan nanti ke tukang cukur. Mau takutnya kan kita trombol, tidak ada apa yang panjang, ada yang pendek. Nah, lebih baik daripada nanti susah untuk dirapihkan, silahkan Anda rapikan sendiri di rumah. Jangan sendirilah, kalau sendiri sulit. Ya, sama tukang cukur. Ya, nah itu silahkan Anda rapikan. Ya, untuk melewati aturan-aturan yang ada di kami. Kemudian untuk putri tidak memakai wig atau sasak atau yang disambung itu, nah itu tidak kami perbolehkan. Lebih baiklah bagusnya pakai kerudung lah kalau muslim ya, disesuaikan. Nah bagi yang berambut panjang harus diikat rapih sehingga tidak terurai kemana-mana. Ya enaklah dipandangnya. Ya, next. Nah ini nomor 6 perhiasan. Bagi putra tidak diperkenankan memakai gelang, cincin ataupun kalung. Kalaupun ada yang suka seperti pakai gelang dengan alasan oh apa ini tasbih segala macam dari kakek dari nenek, tolonglah ketika masuk sekolah atau pada saat gerbang itu sudah dicopot semuanya, copot, masukkan ke tas, masukkan ke saku. Nah itu aman, silakan. Pulang sekolah dipakai lagi mangga silakan. Tapi ketika Anda memakai aksesoris yang barusan disebutkan, mohon maaf jika kami ambil. Silakan Anda main ke ruang kesiswaan, kami banyak ya, gelang, kalung ataupun cincin, kami banyak. Ya, sayang Anda beli kemudian kami rampas, besoknya beli lagi terus dirampas lagi. Nah itulah yang terjadi ya. Makanya kalau Anda yang suka aksesoris, tolong ketika masuk gerbang buka semuanya, masukkan tas, aman. Kami tidak akan mengambilnya. Kalau ada di tas, ada di saku. Tapi ketika dipakai di leher, dipakai di tangan, kemudian di jari, itu mohon maaf jika kami ambil ya. Tidak ada alasan apapun. Kemudian putri ya, diharapkan perhiasan sewajarnya. Kalau yang pakai perhiasan, ya tidak memakai softline juga, ya tidak memakai softline. Kemudian bagi siswa laki-laki tidak diperbolehkan untuk menindik telinga, lidah. Nih ada beberapa kejadian, ya beberapa kejadian dan itu akan menghambat Anda ke depannya. Kita sebagai manusia tidak tahu rencana ke depannya seperti apa meskipun sudah kita rencanakan. Siapa tahu Anda ingin masuk TNI atau polisi itu akan menghambat. Ya, kalaupun Anda ada bekas itu harus dioperasi, mengeluarkan biaya lagi. Itu sangat disayangkan seperti itu. Kemudian pada saat praktek wajib menggunakan tadi baju praktek sudah dibahas ya, baju jas lab atau baju praktek. Syarat olahraga pakai baju olahraga, tidak diperkenankan pakai yang lain. Takutnya nanti kekotoran, takutnya nanti sobek. Kasihan juga orang tua Anda harus beli lagi. Ya, harus beli lagi, Anda harus jahit lagi. Jaga pemberian orang tua Anda. Ya, di area pembelajaran dan praktikum seperti itu. Kemudian kalaupun Anda setelah beres sekolah mau pulang, tolong seragamnya diganti dulu. Ya, seragamnya ganti dulu baru main. Jangan main pakai seragam. Oke, next. Kemudian pasal 5 ketentuan lingkungan sekolah. Nih, ketentuan lingkungan sekolah seluruh siswa berkewajiban untuk 1. Menjaga dan memelihara barang milik pribadi dan barang milik orang lain. Ya, dalam artian milik orang lain ini jangan Anda ambil, jangan Anda rasa memiliki, Anda tinggi gitu ya. Tapi jaga jangan sampai hilang, jangan sampai Anda ambil. Ketika tertinggal atau jatuh, tolong Anda kembalikan ya. Itu jaga. Kemudian nomor 2-nya menjaga kebersihan kelas, workshop atau bengkel ya, untuk keindahan seluruh kampus. Anda ketika di kelas pagi-pagi sapu dulu ya, beres-beres dulu sehingga Anda pada saat belajar nyaman ya. Pulangnya Anda beres-beres kembali sehingga besoknya Anda sudah santai. Nih kan suka ada dibagi piket ya, jadwal piket. Nah kalau Anda pengen nyantai besoknya, sorenya Anda sapu-sapu beres-beres,
pintu tutup, jendela tutup, besoknya Anda tinggal santai, nggak usah buru-buru ke sekolah langsung beres-beres, tidak seperti itu. Ya. Nah kemudian menggunakan internet dan sosial media secara bijak. Kami di sini fasilitas internet 24 jam gratis, ya, tidak dibatasi mangga, asal tidak membuka situs yang aneh-aneh, ya. Situs ini tidak aneh. Nah, nanti kalau ketahuan, kami akan blok, kami proses, dan kemungkinan yang sedang kami jalankan ketika ada siswa yang menggunakan internet kami, internet sekolah, kemudian membuka situs yang kurang baik, secara otomatis itu akan rusak, secara otomatis. Ya. Jadi sayang kalau sekarang handphone Anda rusak, hasil ngerengek ke orang tua, ya hasil ini itu, kemudian Anda dipinjamkan misalkan ke teman Anda jahil, buka segala macam, Anda rusak, kasihan orang tua Anda. Ya. Next. Nah kemudian pasal 6 tentang larangan, setiap siswa dilarang mewarnai rambut. Tadi berhubungan yang tadi ya, warna merah, kuning segala macam. Selama Anda masih siswa, tolonglah ya, tetap hitam, kecuali sudah bawaan dari sananya putih atau merah, bukan dibuat-buat, bukan diwarnai sendiri, tapi sudah dari sananya, itu sudah anugerah ya dari sananya, mangga silakan. Kemudian tidak dilarang merokok, siswa dilarang merokok baik di dalam ataupun di luar sekolah ya, di luar sekolah secara dilarang membawa rokok ke dalam kampus. Kalaupun Anda suka merokok, ya Anda selesaikan di luar lah, berarti tidak pakai seragam. Ya, mungkin sama orang tua Anda sudah diperbolehkan, sudah diizinkan, dibebaskan, tapi untuk di sekolah mohon maaf, ya mohon maaf. Kami kalau ketahuan sama kami itu akan kami tegur, mungkin tindakan secara lisan ataupun secara teguran baik secara fisik. Dalam artian fisik di sini push up, lari, sit up dan yang lainnya lah. Ya. Kemudian siswa dilarang melibatkan diri dalam kegiatan partai, kenakalan remaja, kemudian geng motor, tawuran, narkotika dan kegiatan menjurus tindak kriminalitas lah. Nah itu akan berhubungan atau berurusan dengan pihak yang berwajib seperti itu. Kemudian siswa tidak diperkenankan membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Ini bagi sekolah lain. Nah di kita ini masih bahan perbincangan. Kemarin sebetulnya di kita diizinkan membawa kendaraan dengan catatan knalpotnya tidak berisik, standar. Pak gimana kalau 2 tak? Itu kan berisik. Ya bawanya sewajarnya aja, Vespa misalkan Toyota King, itu silakan dilangsamkan. Ya, dilangsamkan, tidak di apa ya istilah sekarang digeber-geber lah, tereng teng teng. Nah kayak gitu tidak seperti itulah, langsam, karena kita masuk gang, masuk sekitaran warga, jangan sampai kita mengganggu warga sekitar. Ya. Nah ini kemudian lanjut, setiap siswa dilarang mewarnai rambut, tadi sudah. Lanjut. Next. Nah ini pasal 7 sanksi ya, sanksi yang melanggar peraturan dan tata tertib. Pertama peringatan lisan dan tulisan, itu namanya SP1. Kalau nanti mungkin Anda di perusahaan atau pernah mendengar keluarga Anda, bapak Anda atau saudara Anda kena SP1, nah inilah salah satunya contohnya. Kemudian peringatan berupa tindakan tegas, ya itu SP2. Kemudian 3 diberhentikan sementara atau SP3 atau diskorsing dari sekolah, ya atau dikembalikan kepada orang tua. Jangan sampai Anda dikembalikan ke orang tua, dan jangan sampai nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 5 pun Anda langgar. Ya, kasihan orang tua Anda sudah membiayai Anda. Next. Kemudian pasal 8 ini tambahan, peraturan-peraturan yang tidak tercantum ya dalam peraturan dan tata tertib yang tadi diutarakan, ini secara tentatif, secara situasional akan kami berikan. Saya harapkan Anda sekalian, siswa-siswi SMK PGRI 3 Cimahi baik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ini tidak melanggar, supaya apa? Memperlancar kita ke depannya ya. Tidak ada hambatan, tidak ada gangguan, tidak ada teguran dari guru-guru yang lain. Dalam artian Anda dicap jelek ya, cap jelek sama guru-guru yang lain. Oke, mungkin itu yang bisa dapat kami paparkan dari kesiswaan tentang tata tertib dan kurikuler yang ada, ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pas ataupun menyinggung. Semata-mata ini
kasih sayang kami terhadap anak didik kami untuk tidak melanggar tata tertib atau aturan-aturan yang ada di sekolah kami. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi apabila ada yang kurang atau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.